Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menolong kita dalam kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau kemurahan Tuhan terus ada bagi kami. Kami disertai sepanjang malam dan kami bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu terus menopang kami dan menguatkan kami selalu. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan kita pada pagi hari ini berjudul kasih yang tanpa syarat. Ayat firman Tuhan terambil dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam dunia yang sering mengaitkan kasih dengan syarat dan pamrih, kasih Allah datang sebagai anugerah yang tanpa syarat. Roma 5 ayat 8 menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita, bukan karena kita layak, tapi justru ketika kita tidak layak. Kasih-Nya tidak tergantung pada kebaikan prestasi atau kepantasan kita. Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa, bahkan sebelum kita menyadari kebutuhan kita akan keselamatan. Ini adalah kasih yang luar biasa dan tidak dapat dibandingkan dengan kasih manusia. Kasih yang menerima tanpa syarat. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya. Dalam Efesus 2 ayat 4-5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kasih Allah adalah menerima kita di tengah kegagalan kita. Kasih Allah tidak menuntut kesempurnaan sebagai syarat untuk Dia mengampuni kita. Kasih Allah menyembuhkan kita yang terluka dan memberikan pengharapan baru bagi kita. Kemudian kasih Allah yang berinisiatif terlebih dahulu. Allah tidak menunggu kita untuk datang kepadanya, tapi Dia yang mengambil langkah pertama untuk menyelamatkan kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yesus mati di kayu salib sebelum kita layak, dan bahkan ketika kita masih melawan. Dia memilih untuk mengasihi meski ditolak. Dia rela menderita demi keselamatan kita. Kasih-Nya tidak terpengaruh oleh respon kita, tapi bagaimana Dia menyatakannya secara luar biasa melalui di kayu salib. Kemudian kasih yang memberi tanpa pamrih. Kasih Allah adalah kasih yang memberi tanpa pengharapan balasan. Dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, supaya kita selamat dan menerima kasih karunia-Nya yang besar. Yesus memberikan dirinya sepenuhnya bagi kita, tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Dengan pengorbanan yang total dan sempurna, Ia menyerahkan kehidupan-Nya bagi kita. Jadi pagi hari ini, menerima kasih Allah tanpa syarat dan tidak merasa harus membuktikan diri di hadapan-Nya. Kemudian mengasihi orang lain dengan tulus, tanpa pamrih dan tanpa syarat. Mengampuni mereka yang menyakiti kita, seperti Allah mengampuni kita. Menunjukkan kasih Allah melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita, bukan hanya kata-kata. Kemudian berdoa agar kita bisa mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mari nyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Ajar kami untuk menerima kasih-Mu sepenuhnya dan untuk membagikannya kepada orang lain tanpa pamrih.
Tolong kami ya Bapa untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi, dengan ketulusan, pengampunan, dan tanpa syarat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.